Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah perawatan keluarga, masih pokok bahasan tentang puskesmas, tentang keperawatan komunitas, dalam hal ini primary health care. Jadi konsepnya masih secara umum, nanti akan membahas tentang bagaimana primary health care di Indonesia. Oke, kita mulai. Jadi pelayanan kesehatan primer atau dikenal dengan PHC atau primary health care. Apa itu? Yaitu salah satu peran korporat komunitas itu untuk meningkatkan upaya kesehatan, seperti yang diketahui bahwa perawat komunitas itu dapat meningkatkan upaya kesehatan melalui promosi kesehatan atau edukasi kesehatan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa peran perawat komunitas itu ada strateginya, itu bisa harus memahami tentang kemitraan atau kerjasama, kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, karena kesehatan merupakan hak yang paling dasar setiap orang, maka semua orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan dapat dijangkau. Nah, kata dapat dijangkau ini menjadi kata kunci dalam primary health care. Sebagaimana WHO telah mencanangkan bahwa health for all atau sehat untuk semua, kemudian ada bahasanya people centered health service atau pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian ada juga deklarasi Alma Ata tentang promosi kesehatan. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan primer, yaitu merupakan pelayanan kesehatan yang sangat esensial. Kemudian ini berdasarkan praktek ilmiah menggunakan metode dan teknologi yang dapat diterima secara sosial. Artinya tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kemudian teknologi kesehatan yang berkembang saat ini itu dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling penting adalah adanya pemendanaan yang memadai yang dapat dicapai, kemudian tujuannya itu diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, kemudian determinasi diri sendiri. Determinasi diri sendiri adalah maksudnya kita dapat menentukan bahwa kita bisa hidup secara sehat. Nah, ini ada secara umum 8 elemen esensial PHC dari primary healthcare, yaitu bagaimana pendidikan untuk pengenalan dan pencegahan masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini sangat banyak ya, kalau dibagi dalam penyakit itu ada namanya penyakit menular, kemudian penyakit tidak menular. Kemudian juga ada masalah-masalah kesehatan lain yang berkaitan dengan lingkungan dan gaya hidup. Itu tidak terlepas lagi dari penyakit menular dan tidak menular. Kemudian bagaimana masalah makanan dan gizi yang tepat, dan saat ini untuk masalah gizi ini menjadi sorotan karena ada beberapa program pemerintah itu yang sangat berkaitan dengan program gizi. Misalnya saat ini adalah mengenai stunting. Kemudian ini yang paling penting juga adalah kesehatan ibu dan anak dan bagaimana pelaksanaan keluarga berencana. Kemudian imunisasi yang didapatkan yaitu dengan ada imunisasi dasarnya. Kemudian adalah penyakit-penyakit yang umum terjadi di masyarakat dan bagaimana penyediaan obat-obat secara esensial. Ini ada poin pokok PHC yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, PHC ini dapat dilakukan melalui pelayanan puskesmas. Kemudian juga untuk bisa menjangkau secara keseluruhan itu adalah program pemerintah melalui JKN atau BPJS. Jadi ada program yang dibiayai oleh pemerintah atau yang kelas 3 ya. Kemudian bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat, ada kegiatan posyandu atau puskesdes, pos kesehatan desa. Bagaimana dengan puskesmas sendiri? Jadi puskesmas sendiri itu merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
dan merupakan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas ini kita lihat, kita bedah satu-satu, menyelenggarakan dua kegiatan, apa itu upaya kesehatan masyarakat UKM atau upaya kesehatan dan upaya kesehatan perorangan UKP. Nah, upaya kesehatan masyarakat ini sudah ada dibagi sendiri dalam kegiatan kegiatan di puskesmas itu biasanya kegiatannya itu di luar gedung. Nanti akan ada materi tersendiri mengenai UKM ini. Kemudian upaya kesehatan perorangan ini lebih kepada individu-individu. Kalau upaya kesehatan masyarakat itu lebih melibatkan masyarakat secara umum, kemudian kalau kesehatan perorangan atau individu ini lebih kepada individu. Kalau upaya kesehatan masyarakat kegiatannya banyak di luar gedung, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sementara yang UKP ini lebih banyak di dalam gedung. Dan harus diketahui bahwa kegiatan puskesmas itu lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Artinya apa? Dia lebih banyak melakukan promosi kesehatan. Kemudian upaya pencegahan penyakit. Namun dalam kenyataannya saat ini banyak kegiatan puskesmas itu banyak kegiatan juga banyak lebih fokus, ada yang beberapa yang fokus ke pengobatan. Padahal kalau kita lihat prinsip dari puskesmas sendiri ini adalah bagaimana upaya-upaya promotif dan preventif dijalankan. Jadi itu tadi nanti yang harus dipahami bahwa di puskesmas itu ada namanya kegiatan luar gedung dan kegiatan dalam gedung. Nah, tujuannya untuk apa? Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sama dengan keperawatan komunitas. Ada prinsipnya atau dalam keperawatan secara umum itu bagaimana yang sehat tetap sehat, yang sehat jangan sampai sakit, yang mempunyai faktor risiko agar tetap sehat dan mengurangi faktor risikonya, dan yang sakit bagaimana supaya cepat sembuh. Kalau yang mengalami kecacatan bagaimana dia bisa produktif walaupun dengan kondisi yang tidak sempurna seperti sebelumnya. Bagaimana pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan puskesmas itu menurut Permenkes ini satu, memiliki perilaku sehat yang meliputi ini. Jadi mewujudkan ini bagaimana masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Jadi di puskesmas itu saat ini atau di dinas kesehatan banyak sekali jargon-jargon. Ada jargon germas, kemudian ada jargon cerdik, ada mungkin yang dikenal dengan patuh, kemudian ada cepat ke rumah sakit, banyak hal sekali. Jadi hal-hal yang bagaimana bisa meningkatkan perilaku masyarakat agar hidup sehat, kayak gitu. Kemudian yang kedua, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Artinya apa? Bahwa masyarakat walaupun disebut sebagai puskesmas, bukan berarti mutunya itu tidak terjamin. Karena saat ini puskesmas melaksanakan akreditasi yang menunjukkan bahwa pelayanan di puskesmas itu telah terstandarisasi. Artinya bukan pelayanan yang biasa-biasa ya, tapi sudah terstandar. Kemudian bagaimana masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat. Jadi lingkungan sehat itu yang banyak, bisa masalah kebersihan lingkungan, bisa masalah juga bebas dari polusi, dan yang banyak sekarang dilaksanakan itu adalah bagaimana lingkungan itu bebas dari asap rokok. Kemudian bagaimana masyarakat itu memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi target sasaran orang puskesmas ini ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Kalau yang sehat itu tadi dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan preventif, ada yang primer dan sekunder. Sementara untuk yang sakit, bagaimana itu tadi ada pelayanan UKP, upaya kesehatan perorangan, kemudian ada pengobatan. Ini Permenkes tentang puskesmas, nanti banyak dibahas di sini
tentang puskesmas, apa saja kegiatan-kegiatannya juga akan dibahas. Bagaimana dengan, salah satu kegiatan UKM atau tadi upaya kesehatan masyarakat di puskesmas khususnya untuk keperawatan dikenal dengan konsep keperawatan masyarakat atau perkesmas, dan ini yang menjadi ruh perawat di dalam menjalankan tugasnya di puskesmas. Walaupun tidak bisa disadari bahwa pelaksanaan perkesmas di puskesmas ini masih belum berjalan secara maksimal. Jadi perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan community health nursing atau public health nursing. Kemudian menurut pedomannya di tahun 2006 Perkesmas itu adalah pelayanan keperawatan profesional yang perpaduan antara ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dengan pendekatan kelompok berisiko tinggi. Jadi ada penekanannya itu adalah kelompok yang berisiko tinggi. Siapa saja kelompok berisiko tinggi ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada dua, yang berbasis pada umur dan yang berbasis pada penyakit. Yang umur itu misalnya lansia, kemudian balita, bayi, kemudian ibu hamil, kemudian remaja. Sementara yang berfokus pada penyakit adalah penyakit-penyakit yang berisiko menurunkan produktivitas, misalnya juga penyakit yang tidak menular ya, ada yang kelompok berisiko itu ya terutama untuk hipertensi. Nah, bagaimana kegiatan Perkesmas? Jadi Perkesmas ini adalah seperti biasa, seperti puskesmas pada umumnya, itu upaya pencapaian dan peningkatan kesehatan melalui promotif dan preventif. Kemudian Perkesmas ini menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi ini menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan, artinya masyarakat, perawat akan terjun langsung kepada masyarakat. Tujuannya Perkesmas ini tadi ini meningkatkan kemandirian dan mengatasi masalah keperawatan secara optimal. Kemudian tujuan Perkesmas itu tadi sudah sasarannya itu adalah ini individu, keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat yang memiliki masalah kesehatan. Ada 3 hal di sini dan nanti akan ada kaitannya dengan keluarga yang tidak memiliki masalah, ketidaktahuan, ketidakmauan, dan tidak kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi Bapak ingatkan lagi, fokus kegiatan kita untuk Perkesmas itu di masyarakat, itu ada ini, yang masyarakat yang tidak tahu, yang tidak mau, dan tidak mampu. Ini pendekatannya juga berbeda-beda. Untuk masalah Perkesmas, Bapak nanti sampaikan salah satu artikel yang Bapak susun, dan Alhamdulillah sudah terbit secara nasional ya. Oke, Bapak lanjut. Bapak mau tunjukkan artikel yang Bapak bersama-sama dari dosen keperawatan, kemudian saat itu Mas Akbar Kaltara ya, dengan Puskesmas Mamburungan. Jadi kegiatan Bapak itu bagaimana kami melihat kegiatan Perkesmas ini memberikan efek terhadap kemandirian keluarga. Karena nanti akan ada materi juga tentang indeks keluarga sehat melalui PSPK insya Allah minggu depan. Jadi ternyata dengan kegiatan Perkesmas ini banyak manfaatnya. Manfaatnya itu bahwa dengan tadi yang primary health nursing, bahwa ketika kita melakukan kunjungan rumah, banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak hal yang bisa didapatkan dan manfaat yang dirasakan oleh pasien. Salah satunya ini adalah bahwa ternyata melalui penelitian ini masyarakat yang dikunjungi, warga dikunjungi itu adalah ini tingkat kemandiriannya itu meningkat. Tingkat kemandiriannya meningkat, kemudian indeks keluarga sehatnya juga meningkat. Artinya memang peranan Perkesmas ini sangat penting. Hanya saja memang tantangan terberat perawat itu adalah ketika melaksanakan Perkesmas ini di luar kegiatan pokoknya, karena di puskesmas tadi ada UKM, ada UKP, dan di puskesmas
biasa perawat itu dikenal dengan istilahnya memegang program. Mungkin akan ada penjelasannya nanti di materi berikutnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan perkesmas. Di perkesmas itu juga perawat akan, di sinilah tantangan perawat akan memberikan asuhan keperawatan langsung, terutama keluarga di masyarakat. Jadi tidak hanya di ke dalam gedung, tetapi di luar gedung. Jadi ada tahapan-tahapannya, perawat di sana akan membawa askep, format askep, kemudian melakukan pengkajian, kemudian perawat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam keluarga, dan yang paling penting nanti perawat melaksanakan asuhan keperawatan keluarga yang insya Allah nanti setelah UTS kita akan bahas. Jadi kegiatan perawat puskesmas itu memang sangat kompleks dan banyak bermanfaatnya. Oke, dan ini hasilnya. Ternyata ketika sebelum dilakukan kegiatan perkesmas jadi kegiatan perkesmas ini dilakukan melalui kunjungan rumah. Sebelum dilakukan kunjungan rumah kegiatan perkesmas itu tingkat kemandirian keluarganya itu masih rendah. Ini yang tingkat 1 cuma 8, begitu selesai dikunjungan ini yang tingkat 1 ini adalah tingkat yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah tingkat 4. Kemudian tingkat 2 yang awalnya 12 menjadi 4. Kemudian yang tingkat 3 yang bagus ini awalnya 3 aja menjadi 2. Kemudian setelah dilakukan kunjungan yang justru yang tingkat 4 yang awalnya tidak ada dan rata-rata menjadi tingkat kemandiriannya 4. Artinya apa? Masyarakat ini dapat melaksanakan asuhan keperawatan yang dijalankan. Kemudian indeks keluarga sehatnya juga meningkat. Itu saja, jadi dari primary health care ini banyak hal yang membahas tentang puskesmas, kemudian kegiatan-kegiatan di puskesmas nanti akan sinkron dengan materi selanjutnya. Intinya memang membahas tentang keperawatan perkesmas ini sangat kompleks, sangat banyak hal yang bisa kita kaji dan memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kegiatan-kegiatan perawat puskesmas itu sangat padat. Dia dibebani pekerjaan utamanya kadang-kadang 2-3, kemudian dia harus menjalankan kegiatan di luar jam kerjanya melalui kegiatan perkesmas ini. Memang nanti akan menjadi tantangan tersendiri ya ketika misalnya nanti lulusan atau alumni dari Politeknik atau Akperkalter itu bekerja di puskesmas, tapi bukan berarti sulit, tetap akan dijalankan, sudah ada pedomannya, sisa bagaimana penerapan di lapangan. Oke, ini saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.